Benarkah penelitian ilmiah saat ini telah membuktikan kebenaran dari manfaat ekstrak daun ketapang? Jika iya, bagaimana cara menggunakan daun ketapang yang baik dan benar? Berapa lama Cana Maru dapat direndam dalam air ketapang? Berapa ppm kadar air ketapang yang aman untuk Cana Maru Anda? Ingin tahu jawabannya? Simak ulasannya pada video ini hingga selesai. Daun ketapang dipercaya memiliki aneka keistimewaan bagi ikan Cana Maru. Daun ini diduga dapat meningkatkan kualitas air pada kolam ataupun akuarium. Daun ketapang disebut-sebut dapat membuat ikan merasa berada di dalam habitat aslinya. Selain itu, para kiper percaya jika daun ketapang juga dapat membantu masalah penyakit pada Cana Maru. Oleh sebab itu, tidak sedikit pecinta ikan cana yang memasukkan daun ini ke dalam akuarium atau kolam mereka. Mulai dari proses rekondisi ikan, hingga treatment atau progres untuk menaikkan warna. Ketapang dengan nama ilmiah Terminalia catappa, pada mulanya digunakan di akuarium selama bertahun-tahun belakangan ini khususnya oleh penggemar ikan cupang di Asia. Sebelum mengulas fakta ilmiah daun ketapang, mari kita ulas beberapa manfaat daun ketapang bagi Cana Maru yang dipercaya banyak kiper. Yang pertama, meningkatkan kualitas air. Daun ketapang akan membusuk ketika dimasukkan ke dalam air. Pada proses tersebut daun ini akan melepaskan asam tanat, tanin, dan zat lain ke dalam air. Akibatnya, pH air akan menurun sehingga dianggap lebih cocok dan ideal dengan kondisi habitat alami ikan Cana Maru. Daun ketapang juga bisa mengubah warna air. Perubahan warna air yang menjadi lebih gelap ini diduga dapat mengurangi stres pada Cana Maru, terutama saat rekondisi ketika maru baru diambil dari alam. Yang kedua, dapat membuat ikan menjadi lebih sehat. Daun ketapang diduga memiliki sifat antiparasit, antibakteri dan anti jamur. Dengan kandungan sifat tersebut daun ketapang dapat menjaga air bebas dari patogen, menghasilkan ikan yang lebih sehat dan kuat. Terlebih lagi, banyak kiper percaya bahwa daun ketapang dapat membuat Cana Maru bermutasi warna dengan lebih cepat. Yang ketiga, mengatasi masalah kulit ikan. Manfaat daun ketapang lainnya dipercaya dapat digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi masalah kulit atau sisik pada ikan. Zat tanin yang dilepaskan oleh daun ketapang dipercaya dapat membunuh bakteri, jamur dan virus. Jadi sangat memungkinkan ikan yang terluka untuk sembuh lebih cepat. Bahkan, daun ini juga disebut-sebut lebih baik daripada antibiotik dan obat lain, setidaknya itulah pengakuan para pembudidaya ikan, saat melawan bakteri dan jamur pada peternakan ikan komersial. Lantas bagaimana dengan fakta ilmiah daun ketapang? Betulkah ketapang memiliki manfaat seperti itu? Daun ketapang mengandung flavonoid berupa kaempferol dan quercetin, tannins, saponins, dan phytosterols. Ekstrak dari daun ketapang sendiri telah terbukti di banyak kasus sangat efektif melawan bakteri, seperti plasmodium dan parasit-parasit yang lain. Pemberian ekstrak ketapang juga menunjukkan daya hambat pada beberapa bakteri seperti Aeromonas salmonicida, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Budidaya Ikan Divisi Penyakit dan Kesehatan Ikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 3 Mei tahun 2017. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah hasil uji daya hambat dengan menggunakan uji cakram menunjukkan dosis ekstra kasar daun ketapang berpengaruh sangat nyata terhadap daya hambat dari pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila dengan dosis maksimal sebesar 1250 ppm. Secara ilmiah, kandungan flavonoidnya dapat berfungsi sebagai anti jamur dan menekan keganasan penyebaran bakteri. Dengan kata lain, flavonoid bersifat seperti antibiotik. Sebuah penelitian di Thailand juga menyimpulkan bahwa ekstrak daun ketapang berguna untuk memberantas eksoparasit jahat Trichodina dan menghambat pertumbuhan beberapa strain Aeromonas hydrophila dengan dosis ekstrak daun ketapang pada konsentrasi 0,5 mg per mililiter ke atas. Kaempferol dan quercetin yang terkandung juga berfungsi mengobati luka dan bersifat sebagai anti-inflamasi serta antioksidan. Hal ini sangat berperan besar dalam pemulihan luka pada ikan, terutama saat Cana Maru yang baru ditangkap dari alam. Kandungan saponin di dalamnya juga bermanfaat untuk meningkatkan penetrasi makromolekul seperti protein ke dalam membran sel, sehingga dapat meningkatkan imun tubuh ikan Cana Maru.
Selain manfaat dari kandungan-kandungan di atas, daun ketapang juga dapat bertindak sebagai pH buffer, sehingga mampu mencegah pH shock pada ikan yang baru datang yang biasanya terjadi karena ketidakstabilan pH air ketika ditempatkan pada lingkungan baru yang bukan merupakan habitat aslinya. Cana maru seperti Yellow Sentarum, sesuai namanya, ikan ini berasal dari Danau Sentarum. Keunikan dari air Danau Sentarum adalah airnya yang berwarna seperti air teh encer, yang merupakan ciri bahwa air Danau Sentarum mengandung air asam humus yang tinggi dengan kisaran pH 3 hingga 4. Stres adalah salah satu alasan utama mengapa ikan Anda mungkin terkena infeksi. Ikan yang stres memiliki sistem kekebalan yang lebih lemah. Daun ketapang secara dramatis dapat mengurangi stres pada cana maru. Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Sederhananya, daun ketapang menciptakan efek blackout atau gelap pada air yang membuat cana maru merasa lebih aman. Hal ini sangat ilmiah, karena hampir semua spesies ikan tidak merasa aman di akuarium, apalagi dengan adanya cahaya buatan di atas akuarium, ikan akan merasa bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari spesies ikan yang lebih besar. Bahkan gangguan sekecil apapun di luar akuarium dapat membuat ikan merasa kurang aman. Misalnya Anda memindahkan perabot di dekat akuarium dapat membuat ikan berpikir bahwa pemangsa besar sedang menghampiri mereka. Dengan membuat air akuarium menjadi lebih gelap, cana maru Anda secara otomatis akan mulai merasa lebih aman. Lantas, bagaimana cara penggunaan daun ketapang yang tepat? Sebetulnya cara penggunaan daun ketapang memang tidak ada acuan yang jelas. Dan biasanya setiap kiper memiliki cara dan ketentuan yang berbeda-beda. Yang jelas, Anda harus memastikan daun ketapang yang digunakan harus dalam keadaan steril. Setidaknya sudah dikeringkan dan dibersihkan. Lebih baik lagi apabila daun ketapang yang Anda gunakan sebelumnya sudah dibersihkan dengan obat jamur ikan supaya terhindar dari kotoran dan bakteri-bakteri patogen yang berbahaya bagi ikan. Panduan umum cara penggunaan daun ketapang cukup sederhana. Gunakan 1 hingga 2 lembar daun yang berukuran lebar sekitar 15 cm untuk setiap 60 liter air. Daun ketapang dapat dimasukkan langsung ke dalam air akuarium lalu biarkan hingga mengendap. Nantinya daun ketapang ini akan mengubah warna air akuarium atau kolam Anda berubah menjadi kuning kecoklatan. Bagi Anda yang menyukai kebersihan pada akuarium atau kolam, Anda dapat terlebih dahulu merebus daun ketapang dan membuat ekstraknya. Setelah direbus, tunggu hingga dingin, saring, lalu campurkan air hasil rebusan tadi ke dalam akuarium atau kolam. Air rebusan daun ketapang tentunya lebih pekat dibandingkan dengan penggunaan daun secara langsung. Penggunaan daun ketapang ini tentunya tidak dianjurkan untuk Anda yang memiliki kondisi air kolam atau akuarium dengan pH yang terlalu rendah. Jadi pastikan Anda mengukur pH dan TDS air Anda. Cana maru sendiri dapat hidup pada rentang pH 3 hingga 7,5. Normalnya ikan ini juga dapat hidup baik pada TDS 36 hingga 270 ppm. Lantas, berapa lama cana maru dapat direndam dengan air ketapang? Daun ketapang sendiri dapat bertahan selama 1 hingga 2 bulan sebelum akhirnya hancur dengan sendirinya di dalam air. Pada intinya, tidak masalah membiarkan ikan cana terus berada di dalam air daun ketapang. Hanya saja tentunya akan mengurangi nilai estetika dan pandangan mata, jika air dalam akuarium terus-terusan terlihat gelap. Satu hal yang perlu Anda waspadai, penelitian pada Universitas Selangor Malaysia, dalam sebuah jurnal penelitian mengenai evaluasi tingkat toksisitas ekstrak daun Terminalia catappa menyebutkan, kisaran konsentrasi tinggi dari ekstrak ketapang dapat berpotensi menjadi racun bagi ikan. Oleh karena itu, perlu upaya dan penelitian untuk mengidentifikasi batas keamanan ekstrak daun ketapang sebelum manfaat terapeutiknya dapat dimanipulasi dan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian akuakultur.